Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran bersama guru mulia kita Syekhana Kiai Haji Lutfi Basari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Pak Kiai, pada saat ini kita sedang berada di masa COVID-19. Sedangkan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa melakukan swab test? Orang yang berpuasa melakukan swab test. Ada dua macam itu, ada tes antigen dan tes swab. Kalau antigen itu diambil lendir pada hidung. Dan saya melakukannya beberapa kali. Itu alatnya atau alat tusuknya itu tidak sampai masuk ke dalam rongga hidung yang paling dalam. Ya, ada satu batasan, itu ada batasan, kemudian batasan itu kalau dimasuki oleh alat antigen itu, bisa masuk gitu, dia akan berlendir. Yang saya rasakan sendiri itu enggak sampai masuk ke dalam itu. Maka ya enggak apa-apa, enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu bila mana ada benda luar yang masuk ke dalam gitu ya. Ke dalam tubuh melewati lubang-lubang hidung, lubang telinga ya. Di lubang telinga pun kan ada itu, di dalamnya itu kalau air bisa masuk gitu ya. Biasanya orang berenang itu, kemudian kalau terasa kayak tersumbat kemudian dipukul kepalanya, rasanya deng gitu ya. Itu berarti masuk, itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih basah di luar-luar sini itu masih makdzur atau tidak sampai membatalkan puasa. Karena itu kalau puasa mandi misalnya kan harus hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk sampai ke dalam gendang telinga kan gitu. Demikian juga dengan hidung gitu. Mulut misalnya. Mulut itu kalau kita menghirup air untuk berkumur tidak sampai masuk ke tenggorokan ke dalam. Itu kan tidak membatalkan puasa, ya. Begitu. Tapi kalau airnya itu diberi rasa, rasa manis, rasa asin, kemudian melekat di lidahnya, kemudian bercampur dengan ludah, dan ludahnya itu masuk ke dalam tenggorokan sini, maka batal. Itu ya. Balik pada antigen, tes antigen. Sepengetahuan saya kemarin, saya beberapa kali mau naik pesawat jadi periksa antigen dulu ya, swab antigen, tes antigen. Itu enggak sampai masuk. Akhirnya ya tidak batal puasanya. Yang kedua, tes swab. Tes swab itu diambil darahnya, sampel darah ya, sekian banyak. Begini, kembali kepada kaidah suntik di bulan suci Ramadan atau di saat puasa. Kalau suntik itu obat yang dimasukkan tidak lewat saluran urat yang bisa menjadikan orang itu kuat atau tidak lapar. Tidak seperti itu. Seperti mohon maaf kadang-kadang disuntik di bagian belakang atau pantat kan gitu ya. Tidak apa-apa. Asalkan memang itu suntik sakit.
Misalnya orang sakit demam disuntik. Ya, itu boleh, tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau yang disuntikkan itu suplemen, seperti orang sakit yang opname kemudian diberi infus, kadang-kadang makannya cuma sedikit tapi dia jadi kuat, menjadi sehat. Maka suplemen apapun namanya itu membatalkan puasa. Jadi intinya kalau suntikannya itu dimasukkan ke urat yang salurannya itu bisa mengenyangkan. Ya, termasuk juga ada istilah dalam kedokteran itu sonde namanya. Sonde itu adalah bahan makan ya, seperti bubur kemudian dia masukkan lewat hidung. Karena orangnya sakit begitu ya. Ini jelas membatalkan puasa. Jadi untuk urusan suntik itu ada dua macam. Ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Zahirnya karena swab itu pengambilan sampel darah, bukan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, maka tidak membatalkan puasa. Ikut seperti suntik, walaupun memasukkan barang ke dalam tapi untuk kesembuhan. Begitu ya. Atau obat yang tadi lewat belakang misalnya kan begitu ya. Nah itu yang saya tahu. Pak Kiai, saya memiliki banyak hutang puasa Ramadan. Saking banyaknya saya sampai lupa bilangan puasa yang pernah saya tinggalkan. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya agar saya bisa melunasi hutang-hutang puasa? Meninggalkan puasa atau hutang puasa itu hampir sama dengan hutang sholat. Ya. Maka pelakunya itu wajib memperkira-kirakan yang terbanyak. Bukan memperkira-kirakan yang paling sedikit tapi yang terbanyak. Jadi misalnya tahun kemarin ada yang enggak puasa ya. Sampai lupa saking banyaknya. Maka dihitung aja puasanya berapa. Oh perasaan saya puasanya cuma seminggu. Berarti bulan Ramadan 30 hari dikurangi 7. Lainnya itu dianggap enggak puasa. Itu yang dibayar atau diqodho begitu. Demikian juga sholat. Dulu waktu saya SMP saya sudah balik. Atau mungkin awal-awal balik. Tapi saya lupa. Waktu itu saya jarang sholat. Maka harus diperkira-kirakan. Oh saya awal balik itu misalnya kelas 2 SMP. Oh kalau gitu saya putusi. Berarti saya kelas 2 saya tidak sholat, kelas 3 tidak sholat, baru SMA saya sholat. Berarti berapa? 1 tahun atau 2 tahun, begitu caranya. Walaupun di tengah-tengah kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP, dia sholat. Paling tidak Jumatan dia ikut Jumatan. Tapi untuk mengglobalkan maka harus diputusi saya kelas 2 SMP sama 3 SMP, saya tidak sholat dan wajib saya qodho. Saya mulai aktif sholat itu adalah kelas 1 SMA. Begitu, jadi diperkira-kirakan yang terbanyak. Ya. Pak Kiai, sebagaimana kita tahu biasanya seorang penjahit itu bisa menerima pesanan berbagai macam pakaian. Baik baju, celana, dan lain-lain. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang penjahit membuatkan pakaian yang tidak menutup aurat? Penjahit pakaian. Pakaian itu ada 2 fungsi. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam. Saya contohkan pakaian luar itu misalnya sekarang ini taub atau baju takwa ya. Atau sarung. Maka jelas itu pakaian yang mayoritas menutupi aurat. Saya katakan begitu. Boleh penjahit-penjahit itu. Yang kedua pakaian dalam. Saya contohkan kaos dalam. Mohon maaf celana dalam. Ya. Maka boleh penjahit itu membuat kaos dalam, celana dalam karena memang difungsikan untuk dalam yang ditutupi oleh baju luar. Setiap kita secara zahir, kita sekarang yang hadir ini, ya dah,
Sebelum baju luar kita pakai, kalau saya ini pakai baju muslim, baju takwa. Kalau kalian berdua ini dohirnya pakai taub kan itu. Tapi di dalamnya kan rangkapan, pakai rangkap. Saya juga pakai rangkap, pakai kaos, ya, pakai mohon maaf celana dalam kan gitu. Itu berarti apa? Fungsi baju luar dipergunakan untuk menutup apa yang ada di dalam termasuk aurat. Jadi boleh penjahit itu membuat kaos dalam boleh, enggak masalah. Juga menjahit, mohon maaf celana dalam juga ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah tatkala kita pergi atau keluar atau ketemu orang lain, enggak mau pakai baju luar, yang kita pakai hanya baju dalam. Yang dosa bukan penjahitnya kan, yang dosa adalah yang memakainya. Itu pertama ya. Yang kedua, ada orang tukang jahit yang memang niat untuk membuat baju yang atau pakaian yang asli itu, misalnya gini, kemanten misalnya. Membuat baju kemanten perempuan tapi yang open cup, terbuka. Nah, ini dosa dia. Tapi kalau bukan itu niatnya, yang penting dia menjahit untuk baju dalam sendiri, ya spesialisasi baju dalam yang biasanya baju dalam itu dipergunakan di dalam dan ditutupi baju luar, tidak masalah. Tapi kalau memang niat ini, kan ada orang niat, mohon maaf ya, misalnya ada orang menjahit rok gitu ya, roknya panjang tapi dibelek, nah itu dibelah pinggirnya. Sehingga kalau jalan itu kelihatan tidak kelihatan gitu ya. Haram halal, haram halal gitu ya. Nah, ini jelas dia niat seperti itu, maka tidak boleh. Tapi kalau dia beralasan, saya membuatnya rok itu tetap di dalamnya harus dikasih celana panjang, maka boleh. Jadi tergantung bagaimana persepsi dari penjahitnya. Tapi secara umum penjahit itu halal. Tinggal yang menggunakan hasil jahitannya itu bagaimana. Begitu. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, pada 2021 ini banyak sekali saya temui di majalah-majalah, yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT. Yang mana akibat KDRT ini bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga, sampai-sampai menimbulkan perceraian. Dan salah satu sebab adalah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan sang istri kepada suami. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara-caranya agar sang istri bisa taat kepada sang suami? Gimana caranya suami mempunyai istri yang taat gitu ya. Pertama, carilah istri yang mengerti agama. Jadi utamanya memahami agama sang istri tersebut, maka lebih mudah untuk diatur gitu ya biasanya. Yang kedua, suaminya jangan pelit. Kalau suami pelit, misalnya memberi belanja 1 bulan 1 juta, padahal kebutuhan istri dan anak-anaknya bisa sampai 2 juta, kemudian suaminya tidak ditaati, itu suami yang gak bener namanya ya. Maka penuhilah kebutuhan istri dengan sebaik-baiknya, kan begitu ya. Nah, itu yang utama. Jadi kalau misalnya suaminya penghasilannya 5 juta misalnya. Kasihlah istri 2,5 juta, yang suaminya pegang 2,5 juta. Walaupun kebutuhan istri hanya 1,5 juta. Misalnya ini rumah tangga kecil, gambarnya begitu. Sehingga istri tersebut menjadi senang. Tapi kalau suaminya pelit minta ditaati, ini suami model apa ini kan gitu ya. Nah itu satu. Kedua, ya ajaklah diskusi senantiasa, apa-apa didiskusikan gitu ya. Suami juga jangan terlalu banyak merahasiakan sesuatu gitu. Misalnya ini suami kerja di kantor, ya di kantor itu kan banyak godaan. Kemudian punya HP, misalnya HP-nya diberi
tanda sandi apa gitu. Akhirnya istrinya curiga, akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi pertengkaran itu kadang-kadang tidak hanya dari istri, dari suami juga banyak penyebabnya. Ya, kalau dari istri ya begitu. Yang pertama diajari dengan ajaran-ajaran yang baik, suruh ikut ngaji. Kadang ada juga suami yang begini, melarang istrinya mengaji. Ada apa mengaji di situ? Akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran. Karena apa? Istrinya tidak mengerti agama, tidak tahu ketaatan wajib kepada suami itu harus bagaimana. Itu saya sering menemui ada suami yang melarang istrinya ikut pengajian. Saya sering menemui. Jangan suaminya sendiri tidak bisa mengajari di rumahnya. Maka kewajiban suami yang tidak bisa mengajar istri di rumahnya, ya harus memfasilitasi agar istri itu mengerti agama, entah itu mengambilkan guru privat, atau mengantarkan ke tempat pengajian, atau minimal mengizinkan istrinya ikut mengaji, sehingga istri itu menjadi paham agama. Kalau paham agama, tidak ada jaminan 100% tidak ya, tergantung kondisi rumah tangga masing-masing, tapi biasanya yang mengerti agama itu lebih mudah untuk diarahkan begitu ya. Yang kedua, suaminya juga harus ngerti agama. Jangan istrinya saja disuruh ngaji, suaminya malas. Akhirnya apa yang terjadi? Gak sinkron. Bahkan ada istri yang ingin menutup aurat dengan sempurna karena istrinya ikut mengaji, sedangkan suaminya ini Islam abangan. Ya. Akhirnya melarang, aku gak suka kamu pakai jilbab. Apa jilbab itu bikin gak enak aja lihat pemandangannya dan segala macam. Ini namanya suami-suami yang tidak bertanggung jawab dan suami-suami yang menyebabkan pertengkaran tadi. Jadi kita melihat bukan karena kita ini seorang laki-laki, kemudian para santri ini misalnya ya, karena laki-laki kemudian berasumsi saya akan mencari istri, kan begitu ya. Suatu saat saya akan punya istri, maka istri saya harus taat. Tapi santrinya misalnya nggak mau belajar gimana cara mendidik istrinya, ya nggak sinkron. Maka juga kalau nanti jadi orang tua, maka orang tua yang baik yang bagaimana? Pertama orang tua jangan pelit kepada anaknya. Misalnya saja anaknya itu membutuhkan uang saku sekolah sebut 5.000, ya enggak apa-apa, agar di sekolahan jajannya itu 5.000 gitu. Tapi kalau di rumah sediakan dong oleh ayah-ayahnya itu, sediakan makanan-makanan yang sehat, ya, yang mendidik, yang baik demikian. Kalau hanya ngasih uang 5.000 kemudian minta anaknya taat 100%, enggak ada nakal sama sekali, namanya bapaknya yang perlu diajari ya. Bapaknya yang perlu dipermasalahkan, enggak begitu ya. Jadi kita tidak boleh nuntut, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Kecuali kalau ayahnya atau suaminya sudah berbuat banyak hal yang terbaik untuk anak-anak atau pada istrinya, kemudian ada watak istri atau anak yang kurang baik, maka ini istri atau anak yang memang perlu dididik, atau bahkan juga ya dimarahi bila perlu demikian ya. Nah, itu yang semestinya terjadi. Pak Kiai, biasanya kita ini para santri sering sekali mengantuk pada saat belajar maupun mengaji. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ngantuk pada saat belajar? Cara mengatasi ngantuk pada saat belajar, ya berwudu. Jadi kalau ngantuk langsung wudu, ya itu paling praktis. Paling praktis. Tapi yang paling hebat lagi adalah niat. Saya niat mengaji untuk benar-benar mengaji dan tidak tidur di tempat pengajian. Semangat, itu. Seperti juga pengajarnya, entah kiainya, entah ustadznya, waktu ngajar kan tidak ngantuk. Kalau waktu ngajar ngantuk gimana muridnya kan gitu ya. Kenapa kok guru-guru entah itu kiainya atau ustadznya itu kalau ngajar dari awal masuk sampai akhir masuk kok jarang yang ngantuk itu ya. Karena memang ada semangat untuk menyampaikan ilmu agama. Jadi semangat itu yang menyebabkan seseorang bisa giat gitu. Sama dengan orang yang ingin puasa sunnah,
Kalau Ramadan kan puasa wajib, saya membahas puasa sunnah. Kalau ada orang yang semangat dari hatinya, aku besok puasa. Apapun yang terjadi, aku besok mau puasa. Maka terjadi, insya Allah akan kuat puasa. Mulai pagi sampai buka puasa, dia tidak makan kecuali sudah waktunya kan gitu. Kenapa? Karena semangat. Tapi kalau orang enggak semangat puasa, walaupun dikasih tahu rahasianya. Misalnya ini ya, sebut puasa Senin gitu ya. Ada orang enggak semangat sama sekali puasa sunnah. Diberi satu buku fadilah keutamaan puasa Senin. Mungkin bukunya itu segini mungkin ya. Kayak kamus itu. Ya gak ngaruh. Gak ngaruh. Kenapa? Ya karena dia tidak punya semangat puasa. Ya. Bukan juga orang bekerja. Orang bekerja itu kalau semangat, ya kita tidak melihat niatnya apa. Tapi semangat untuk mencari uang, maka semangat itu menjadikan orang tidak pulang-pulang. Kadang-kadang 2 hari 2 malam dia di tempat pekerjaannya. Ya macam-macam istilahnya, ada lembur dan lain sebagainya. Ya, nah, itu kenapa? Karena semangat dan niat giat semangat begitu. Mengaji pun demikian. Mengaji kalau dari awal sudah males, males tidur dia. Jadi yang tidur karena kemalasan. Dia, yang suka tidur pengajian itu karena males orang. Saya giat, ya tapi pengajian itu kamu males, maka kamu terbawa kepada alam tidur begitu. Walaupun disemprot-semprot, diapakan saja. Kadang selesai disemprot, matanya begini terus hilang. Itu karena males. Jadi semua akibat kemalasan. Jelas ya? Tapi kalau semangat, ini seperti yang semangat lihat ini ya. Semangat matanya aja terbuka lebar. Ya ini berarti semangat. Tapi kalau misalnya mulai masuk kelas, dia nggak ada semangat, maka matanya terkatup mulai sedikit. Begitu. Ya, itu yang membedakan. Terus apa jurusnya biar semangat? Ya dipukul mungkin bisa. Buak oleh kawannya, oleh pengawasnya, kan gitu ya. Pukul pakai apa saja, pokoknya jangan pakai besi, jangan pakai linggis gitu ya. Kalaupun disiram jangan sedikit kalau nyiram. Orang tidur itu atau santri tidur kalau hanya disemprot-semprot tidak mempan. Ambilkan satu gantang air pior begitu dia akan semangat. Coba bisa ya. Kalau ada santri tidur itu pior begitu. Itu insya Allah bisa semangat. Jelas? Pak Kiai, ada seseorang yang bercerita kepada saya bahwasannya dia pernah rekreasi pada bulan Ramadan, yakni bertepatan dengan terbitnya sang matahari. Maksudnya pada waktu berpuasa. Dia menceritakan bahwasannya ia melihat beberapa toko buka dan menjual berbagai makanan yang lezat lagi menggiurkan. Bagaimanakah hukumnya membuka warung makan pada bulan Ramadan? Membuka warung makan pada siang bulan suci Ramadan, apalagi vulgar begitu ya, itu adalah manusia yang tidak mempunyai rasa kasih atau empati terhadap orang-orang yang sedang berpuasa. Yang benar adalah hormatilah orang yang sedang berpuasa. Caranya adalah jangan berjualan makanan di siang hari. Andai kata terpaksa membuka, pertama carilah sore hari. Bukalah warungmu pada sore hari, karena di sore hari itu biasanya ada orang yang pesan makanan untuk berbuka puasa. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang tidak puasa seperti orang haid atau seperti orang musafir? Maka orang haid suruhlah makan di rumah masing-masing. Kalau tidak, maka berbekallah makanan. Misalnya ada orang haid mau ke pasar ya dan mau jaga toko misalnya. Bawa bekal makanan dari rumah kan bisa. Itu namanya menghormati orang yang sedang berpuasa dan menghormati bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan orang musafir?
jangan makan nasi. Ya, kalau orang musafir itu di saat Ramadan pagi maka bolehlah misalnya membeli roti. Kan tidak harus makan nasi. Membeli roti yang pada umumnya bukan dipergunakan untuk makan di siang hari di waktu Ramadan atau waktu puasa. Maka belilah roti dan cara memakannya itu di tempat yang tersembunyi. Jadi bukan vulgar. Orang yang buka makanan siang hari waktunya vulgar. Orang yang vulgar buka makanan siang hari di bulan suci Ramadan itu namanya orang yang tidak mempunyai adab sopan santun. Ya, itu adalah golongan orang yang kesopanannya itu dalam kutip ya orang kelas kurang ajar itu ya. Nah itu karena tidak mempunyai adab sopan santun begitu. Walaupun kalau dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan. Contoh tadi itu orang jualan makanan siang hari. Kemudian ada orang ibu haid ya, atau anak kecil mencari makan. Beli memang orang haid, wanita haid itu kan tidak wajib puasa. Ya karena wanita haid kan haram berpuasa. Artinya tidak berpuasa. Atau anak-anak kecil ya. Maka mereka boleh untuk beli makanan. Tapi yang terbaik, jadi hukum itu bukan sekedar boleh tidak boleh. Ada hukum secara adab sopan santun. Bagi orang dewasa yang mempunyai usaha warung maka perhatikan. Ya, kalau buka warung makannya itu di masa orang sedang berpuasa, ini berarti orangnya mohon maaf kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang perintah untuk berpuasa. Itu sudah orang yang kurang ajar kepada syariat ini apa barokahnya? Tidak dapat barokah dia. Ya, begitu. Ini anjuran saya. Sekali lagi bagi yang terpaksa harus makan siang hari, masak sendiri. Ibu-ibu yang haid masak sendiri. Musafir belilah makanan-makanan yang tidak menimbulkan prasangka dan praduga yang tidak baik ya dari orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau kita beli roti kan mungkin bisa untuk perjalanan. Walaupun suatu saat dia bersembunyi untuk memakannya karena memang udzur musafir. Itu adalah orang yang beradab. Ya, ibu-ibu yang bawa bekal dari rumahnya karena haid dan dia harus jaga toko atau bekerja, dia bawa. Nah, itu adalah ibu-ibu yang beradab walaupun nanti dimakan di tempat pekerjaannya. Tapi tetap hendaklah bersembunyi. Begitu. Ini ajaran yang baik terkait dengan adab sopan santun. Jadi kalau ada misalnya tokoh mengatakan, tidak apa-apa kita jualan makanan, itu kan rezeki. Ya, namanya tokoh yang tidak beradab, tidak mengajari adab. Begitu ya. Maka yang terbaik seorang tokoh bila mana menganjurkan kepada masyarakat di siang hari bulan suci Ramadan, ajarkanlah. Pertama, toko-toko atau warung-warung makanan hendaklah tutup. Kalaupun terpaksa buka, maka jangan vulgar. Tutuplah separuhnya. Atau jendela-jendela ditutup, hanya tinggal pintunya saja. Ya, dan ditulisi begitu. Tapi kalau ada orang yang ikut makan di warung itu, laki-laki dewasa, maka wajib ditanya, kamu musafir atau bagaimana? Kalau kelihatan orang kampung, maka haram. Penjualnya itu meladeni haram. Orang kampung kan, misalnya saya orang Singosari, saya kenal beberapa orang Singosari. Kan gitu kan, otomatis di mana-mana juga begitu. Kalau saya buka warung, kemudian ada orang Singosari, laki-laki dewasa, ikut makan di warung saya dan saya ngerti bahwa orang ini semestinya puasa. Kalau saya meladeninya, walaupun ini jual beli, haram saya. Begitu ya. Tapi kalau tidak kenal, maka ditanya, Bapak ini sekarang mau makan, kenapa kok makan tidak puasa? Maka dilihat jawabannya, oh enggak, rumah saya ini adalah Banyuwangi, saya ke sini sedang musafir atau sambang kepada anak saya. Oh berarti Bapak tidak puasa, begitu. Ya saya tidak puasa, maka boleh kita meladeninya. Tapi kalau kita melihat, Bapak dari mana asalnya? Oh saya Malang Kota sini, orang Kasin. Loh kok Bapak makan? Iya saya agak gak enak aja lah, pingin makan aja.
Saya kepingin lapar aja gitu. Maka haram kita meladeninya karena dia orang Malang dan bukan musafir ke sini. Begitu. Ya, adab sopan santun. Alhamdulillah, dialog santri pesantren ilmu Al-Quran bersama guru mulia kita, Syekhona Kiai Haji Lutfi Basari telah selesai. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.